Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-8 tentang istiqomah ya, atau konsisten, istilahnya persisnya konsisten ya, yang tentunya yang dimaksud itu istiqomah konsisten dalam ketaatan yang ditunjukkan gitu ya, konsisten dalam ketaatan kepada Allah itu ditunjukkan dalam konsisten beramal soleh, yang ternyata ya istiqomah ini nanti ya juga ini hadis terakhir sekarang berarti ya, hadis terakhir memang hadisnya juga cuma ada 2 ya. Hadis yang kedua, hadis yang terakhir dari istiqomah. Nanti di dalam ini penjelasan di dalam kitab Dalilul Falihin ini ya, istiqomah itu termasuk itu salah satu yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi diungkapkan hanya dengan satu kata gitu ya. Istiqomah dengan arti yang demikian, itu mencakup berarti nah, sesuai dengan ini yang sabda Rasulullah SAW. Nah ini istiqomah berartinya kalau diberi judul nih, yaitu yang Rasulullah SAW bersabda yang ini, al-kaisu, nah seringnya ini juga terbawa nih hadis ini ya. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah ini konsisten ini istiqomah nih ya. Orang yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Dalam artinya mengendalikan diri di sini bukan dirinya gitu yang dibawa oleh nafsu, oleh al-hawa, oleh kehendak dirinya. Nah, tapi al-hawanya itu ya, dirinya, al-hawanya itu kehendaknya itu dikendalikan itu oleh dirinya, ditundukkan kepada ketaatan kepada Allah. Itu yang dana nafsahu, mengendalikan diri, itu artinya ya dia kendalikan dirinya, kemudian diarahkan itunya, ditundukkan kepada taat itu kepada Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Nah dan di sini nih konsisten istiqomah, tidak berhenti ya, terus menerus ya, tidak berhenti, tidak terputus, tidak tidak kekapengan, apalah itu bahasa Indonesianya, kekapengan lah. Tidak hanya sekali gitunya dalam beramal, tapi ini konsisten, konsisten, konstan gitu. Nah eta istiqomah itu. Hadis itu istiqomah, hadis itu tentang istiqomah. Ya, dan istiqomah dalam beramal soleh, yang maksudnya kan istiqomah konsisten beramal soleh itu amila lima ba'dal maut kalau di dalam hadis tersebut redaksinya, dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Eta disebut istiqomah, artinya konsisten dalam taat kepada Allah. Nah, di mana hal itu ditunjukkannya dengan beramal secara konsisten, konstan, itulah sampai akhir hayat. Di hadis barusannya itu disebutkan dengan wa amila lima ba'dal maut. Ya, beramal sebagai bekal gitu, sebagai persiapan menghadapi segala sesuatu yang akan dihadapi dan dijalaninya setelah mati. Luar biasanya kon itulah disebutnya jawami'ul kalim, itu satu kalimat tersebut luar biasa maknanya nih. Hadis yang kedua tadi ya.
Sebentar nih, ada apa nih? Hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadaniyallahu birahmatin minhu wa fadlin. Hadisnya riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Dua nih yang diungkap oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Nah, di hadis ini ternyata tidak ada kata-kata istiqomahnya. Bedanya dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama siapa kemarin sahabatnya? Abu Amaroh. Kemarin ya sahabat di hadis pertama nih ya, Abu Amaroh berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada orang lain setelah engkau. Ya, katakanlah kepadaku satu kata gitu yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada siapapun. Rasulullah bersabda, amantu billah. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Summa istaqim. Nah, itu kan kemudian konsistenlah, berarti ya, konsistenlah dengan yang sebelumnya adalah aku beriman kepada Allah. Nah, di mana beriman kepada Allah ini kan ada konsekuensinya gitu, menuntut gitunya. Kalau beriman kepada Allah itu berarti menuntut, tunjukkan, artinya tunjukkan. Ya, tunjukkan bahwa saya beriman kepada Allah. Nah, kalau beriman kepada Allah kan sesuai dengan apa itu iman, maka sampailah kepada bagian akhir dari yang namanya beriman itu adalah beramal. Karena iman itu kan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Dan itu yang kemarin ya. Nah, di hadis yang pertama ada gitu kata-kata istiqomahnya jelas, yaitu berupa kata perintah dari Rasulullah SAW. Ya, Abu Amaroh mengatakan, Rasulullah katakanlah satu kalimat itu ya, satu kalimat, katakanlah sesuatu, mungkinlahnya katakanlah sesuatu di dalam Islam ini yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada yang lain. Rasulullah memerintahkan, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, ini kan dengan konsekuensinya. Summa, nah setelah itu istiqomahlah. Ya, artinya konsistenlah dengan aku beriman kepada Allah tersebut. Alurnya kan demikian, yang namanya iman itu kan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan amalan atau dengan mengamalkannya dengan perbuatan, mengamalkannya dengan anggota badan. Nah, sekarang hadis kedua ini nggak ada kata-kata istiqomahnya nih, tapi artinya tersirat di sini istiqomahnya. Rasulullah SAW bersabda, qaribu. Nah, secara harfiahnya maknanya al-qasdu atau iktisod di dalam beramal itu, yaitu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Nah, jadi qaribu itu adalah beramallah dengan tepat, beramallah yang apa namanya, yang pas gitunya di dalam beramal.
Ya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Nah, hadis ini sebetulnya ada yang redaksinya lebih panjang. Nah, di mana Rasulullah SAW memerintahkan qoribu gitu ya, beramal dengan yang pas gitu, beramalnya yang tepat, tidak berlebihan dalam arti ingin yang besar, ingin apa namanya, kalau orang Sunda bilang mah terhadap sesuatu teh, terhadap sesuatu ingin seperti ini, mun ngagugu nafsu mah yang kumaha wahnya. Artinya memaksakan diri sedemikian rupa yang akhirnya terputus di tengah jalan. Itu akhirnya terputus di tengah jalan, kehabisan tenaga, kehabisan semangat lah, karena ternyata berat. Nah, itu jangan sampai demikian. Inginnya seperti apalah gitunya yang disebut berlebihan. Ingin kalau orang Sunda bilang mah yang ngaraboku siku. Ingin itulah beramal yang besar, ingin beramalnya banyak sampai memaksakan diri, akhirnya kecapean, akhirnya ternyata berat, menurunlah dan bisa sampai berhenti ripuh kuning beramal teh. Nah, jangan demikian berarti. Justru yang lebih baik itu kan, yang terbaik adalah, karena amal itu kan amal terbaik di mata Allah itu amal yang paling dicintai Allah ya, inna ahabbal a'mali indallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha. Nah, ini juga hadis tentang istiqomah nih berarti ini. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang konsisten, dilakukan konstan, terus itu dilakukan nggak sampai akhir hayat lah katakan. Wa in qallanya, meskipun itu amalan-amalan yang kecil. Nah, itu yang paling dicintai Allah itu adalah yang ya konsisten kan, taat kepada Allah, maknya maknya edan eling itu. Eling taat ke Allah, edan ngaco hirup teh enggak bisa kan, bisa demikian. Harus konsisten gitunya dengan ya iman gitu kan. Di hadis yang pertama mah berimanlah kepada Allah dan konsisten, berarti meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Istiqomahlah dengan hal tersebut. Qoribu itu maknanya demikian ya, beramallah itu artinya jangan memaksakan diri. Betul, bisa jadi memaksakan diri, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ternyata berat geningan. Nah, jangan sampai demikian. Ya, beramallah yang pas, beramallah yang tepat. Nah, ini kan nanti kalau sudah demikian, nah istiqomahlah dengan hal tersebut. Wasaddidu, kemudian arti wasaddidu itu, nah ini istiqomah, al istiqomatu wal isobah. Wasaddidu itu artinya istiqomahlah, jadi beramalah ya, inilah erat kaitannya berarti ini dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama kan dengan beramalah kamu, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Di situ tersirat berarti kan beramal secara konsisten. Ya, karena yang namanya beriman kan bukan hanya percaya, tapi sampai kepada, itu konsekuensinya adalah, konsekuensi dari beriman kepada Allah itu adalah beramal soleh. Ya, konsekuensinya dari beriman kepada Allah itu adalah beramal soleh. Nah, kalau di sini malah sebaliknya gitu ya. Kalau di sini malah sebaliknya, istiqomahlah dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu amalkan. Itu makna dari saddidunya, ada 2 gitunya. Rasulullah bersabda, qoribu wasaddidu. Ya, beramallah yang tepat, yang benar, yang pas. Itu artinya tadinya jangan berlebihan dalam arti memaksakan diri yang kemudian nantinya merasa berat hingga kepayahan, kelelahan. Kemudian muncullah rasa capek, rasa bosan gitu, rasanya karena merasa berat itu ya. Tapi juga jangan terlalu kurang.
Ini ya qoribu itu yang pas itu artinya ya pas, berarti kan kalau ibarat sepatu makan ya sepatu yang pas itu kan nggak terlalu besar, nggak kekecilan. Ya kok terlalu besar salah gitu kan, longgar, terlalu kecil juga sarang yang pas. Nah, dalam beramal pun tuntutannya demikian. Ya, jangan sampai memaksakan diri ingin amal yang besar, ingin apa namanya segera, anggaplah ingin segera banyak gitu ya, beramal yang besar-besar, yang hebat-hebat. Tapi ternyata malah berhenti di tengah jalan. Nah, itu kan berarti tidak istiqomah. Kalau berhenti di tengah jalan itu tidak istiqomah. Nah, atau juga kurang dalam beramal. Sebetulnya katakanlah Allah anugerah, sebetulnya hal ini anugerahnya. Allah memberi anugerah beramal itu sampai 10, tapi malah digunakannya hanya sampai 2, hanya sampai 3. Nah, itu kurang, berarti itu juga tidak istiqomah. Ya belum istiqomah, tidak pas, tidak tepat gitunya, karena potensi kemampuan diri itu sebetulnya sampai 10, tapi kenapa gitunya hanya sampai 2, hanya sampai 3, berarti itu sangat kurang dalam beramal soleh, kurang dalam apa namanya kualitas gitunya, kurang dalam kualitas amalnya, bisa juga kurang dalam kuantitas amalnya. Sering berarti tidak tepat gitu dalam beramalnya, sering melewatkan itu apabila ada kesempatan beramal, berarti itu kurang, ini disebutnya itu kurang dalam beramal. Nah, kemudian istiqomah lah, nyawasad didu itu al istiqomatu wal isobatu. Nah, istiqomah lah dalam hal seperti tadi, yaitu beramal dengan tepat, beramal dengan benar, yang pas, tidak memaksakan diri ingin segera itu ya, apa namanya, ingin amal-amal yang besar, ingin segera mempunyai amal yang banyak. Sementara amal-amal kecil, sebetulnya amal-amal kecil malah dilewatkan, disepelekan sehingga tidak dilakukan. Inginnya amal yang besar, memaksakan diri, akhirnya berhenti tengah jalan. Nah, wa'lamu annahu lan yadu, ini lanjutannya ya, wa'lamu dan ketahuilah. Nah, jadi seperti ini kan tadi sabdananya, ada 2 itu Rasulullah di hadis ini, qoribu wasaddidu. Ya, yang saya bisa diterjemahnya ya, secara harfiah mah ya, yang tepat, yang pas lah gitunya, beramallah dengan tepat, dengan benar, yang pas gitu dalam beramal, dan konsistenlah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu lan yanjua ahadun minkum bi amalihi. Ada beberapa redaksinya hadis yang merangkai makna seperti ini. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan selamat, tidak akan berhasil. Seseorang itu tidak akan selamat, tidak akan berhasil masuk surga, berarti di sini maksudnya ya. Tidak akan selamat, tidak akan berhasil, tidak akan sukses gitu untuk masuk surga dengan amalnya. Nah, kalau di hadis lainnya Rasulullah SAW itu menyabdakan la yadkhulul abdu al jannata bi amalihi. Nah, ada yang redaksinya demikian. Ya, bukanlah atau tidaklah seseorang masuk ke surga itu dengan amalnya. Kalau di sini redaksinya, ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan selamat karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama demikian? Ya, ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan bisa. Kalau di hadis yang lainnya, seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Ini maknanya sama demikian. Seseorang tidak akan sukses, tidak akan berhasil masuk ke surga dengan amalnya. Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga sama? Rasulullah menjawab, qala wala ana.
Demikian juga, saya juga sama, saya juga sama. Padahal Rasulullah kan sudah dipastikan, ya Rasulullah sudah dipastikan masuk surga. Dan di hadis yang kemarinnya yang panjang tentang mahsyar diantaranya Rasulullah menyabdakan, aku adalah pemimpin seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Ya, Rasulullah menyabdakan demikian, ya akulah pemimpin manusia seluruh manusia pada hari kiamat. Ya, padahal sudah dipastikan demikian, ya Rasulullah SAW itu bahkan itu menjadi pemimpin manusia, seluruh manusia di akhirat, mendapatkan surganya, surga tertinggi, kenikmatannya kenikmatan terbesar. Tetap saja sebetulnya seperti ini, apakah engkau juga masuk surga? Padahal sudah dipastikan masuk surga. Nah, apakah engkau masuk surga juga bukan karena amal? Ya, itu kan Rasul menjawab, wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga sama? Iya. Wala ana, tidak juga saya. Artinya sama, saya juga masuk surga bukan karena amal. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Ini hakikatnya seseorang masuk surga itu karena dilimpahi, diliputi, dipenuhi rahmat Allah juga karunia-Nya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Nah, apakah engkau juga sama demikian? Sama, aku juga masuk surga bukan karena amal. Ya maksudnya aku masuk surga itu karena Allah melimpahkan, Allah memenuhi, meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, demikian ya hadisnya ya. Nah, sekarang penjelasan tentang hadis ini. Istiqomahnya tadi sebetulnya makna kata dari qoribu itu kan yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis ini adalah qoribu wasaddidu. Nah, ada dua, perintahnya ada dua. Rasulullah memerintah dua hal berarti di hadis ini. Ya, qoribu wasaddidu. Ya, yang benar, yang pas, yang tepatlah dalam beramal. Tawasaddidu itu, nah, di situ makna al istiqomatu wal isobah. Ya, beramallah dengan tepat dan konsistenlah. Sekarang penjelasannya nih dari kitab ini. Yang pertama, karena ini lebih ke ini sebetulnya hadis ini lebih ke makna yang kedua, bukan dari yang tadi. Makna ininya yang sering munculnya yang jadi perbincangan itu tentang hadis ini adalah seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Ya, seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Sekilas kan orang berpikir, ya terus buat apa beramal gitu kan? Buat apa beramal sementara perintahnya, tuntutannya beramal itu sedemikian tinggi lah gitunya. Buat apa beramal kalau ternyata seperti ini? Kalau ternyata itu yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Ini yang menjadi itunya perdebatan lah atau masalah ininya gitu di dalam hadis ini. Karena kalau tanpa penjelasan gitu, tanpa penjelasan lebih lanjut, orang hanya berpikir, ya buat apa kalau demikian beramal? Sementara tuntutan beramal itu sedemikian tinggi, bahkan tuntutannya kan seperti yang sebelumnya kan tuntutannya beramal itu terutamanya ke dalam bab ini kan terutama apabila beramal konsistenlah di dalam beramal sampai akhir hayat, berarti tidak berhenti beramal. Nah, tuntutannya sedemikian rupa sementara yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Tentu ini perlu penjelasan ya. Tentu ini perlu penjelasan. Dan ternyata para sahabat pun kan di dalam hadisnya, ya di dalam hadisnya juga tadi juga terlihatnya para sahabat juga kan bertanya, nah kalau engkau sendiri bagaimana? Itu kan kalau Rasulullah sendiri bagaimana? Ternyata masalahnya sama. Bagi Rasulullah SAW pun bukan amalnya yang memasukkannya ke surga. Kalau di dalam hadisnya tadi jelasnya rahmat Allah lah. Ya, karena rahmat Allah lah dan karunia-Nya seseorang itu masuk surga. Nah, yang pertama nih penjelasannya dari kitab ini Dalilul Falihin.
Wa fi hadzal hadisi dalilun zahirun lima qulnahu min annahu la yustahaqqu ahadus sawabul jannati bi taatihi. Ini yang barusan ini ya. Hadis ini menunjukkan jelas itu. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya seseorang itu boleh disebut di sini bahasanya yustahaqqu sawabnya. Seseorang tidak berhak untuk mendapatkan balasan surga dari amalnya. Itu yang tadinya, karena redaksi awalnya kan lan yanjua ahadun minkum bi amalihi, tidak akan, bahkan lan itunya kalau dalam bahasa Arab tidak akan pernah seseorang itu berhasil, beruntung masuk surga karena amalnya. Dan menurut zahirnya demikian. Jadi penjelasannya, jadi penulis kitab ini, hadis ini menjadi dalil yang sangat terang annahu la yustahaqqu ahadun, ya, annahu la yustahaqqu ahadun as-sawaba wal jannata bi taatihi, bahwa seseorang itu tidak berhak yang mendapatkan balasan surga dari Allah karena amal-amalnya. Dan juga nah, kemudian ada ayat An-Nahl ayat 32. Nah, kita baca. Nah, ini seolah-olah bertentangan nanti dengan ayat ini nih. Surat An-Nahl ayat 32. An-Nahl ke surat ke-16. Mana sebentar nih. Nah, ayat 32 di ujungnya ya, di bagian akhir itu dari ayat ini, salamun alaikum, ada perintah ini nih, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Demikian reaksi ayatnya nih ya. Malaikat nih mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Atau sayang nih ayat ininya, ini rangkaiannya dari ayat 30. Ayat 30. Dan kemudian ini ayat 30-nya, dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi katakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya akhirat atau surga itu pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, ayat 31-nya nih terjemahnya nih, yaitu dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Eden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala yang diinginkan. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ayat 32-nya, yaitu orang yang ketika diwafatkan, orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang soleh. Mereka para malaikat mengatakan, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ayatnya kan, masuklah ke dalam surga, penyebabnya apa? Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian amalkan, apa yang telah kalian kerjakan. Nah, seolah-olah nih ayat ini bertentangan itu dengan sabda Nabi. Rasulullah SAW menyebutkan, nggak akan pernah seseorang bisa masuk surga karena amalnya. Bukan, itulah artinya, bukan demikian ya. Tidak akan pernah ada satu orang pun, itu seseorang yang tidak akan pernah ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalnya. Ya, sebetulnya di dalam hadis
juganya Rasulullah kan, karena ditanya kan Rasulullah, nah engkau sendiri bagaimana? Sama, aku juga masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat dan karunia-Nya. Nah, sementara di sini di ayat ini, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian amalkan. Nah, ini kan redaksinya jelasnya ayat ini demikian. Ayat ini menunjukkan ala anal a'mala yadkhulu bihal jannah. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa amal-amal ya itulah itu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. La ta'arudu hazihi al ahadisa. Nah, gitu penjelasan di sini. Oh, enggak ada, masa Nabi bertentangan? Emang Nabi enggak tahu ayat ini? Apa Rasulullah tidak tahu ada ayat ini? Dia tahu, masa Rasulullah tidak tahu? Masa Rasulullah tidak hafal Al-Quran? Nah, terus apa Rasulullah nggak paham ayat ini? Nah, ini tidak ada bertentangan gitu ya, tidak bertentangan sebetulnya. Nah, maka maknanya adalah lam yadkhulil jannata ahadun bi mujarrodil amali. Bukan semata-mata itu karena amalnya seseorang itu masuk surga. Itu yang dimaksud oleh hadis itu, bukan semata-mata karena amalnya. Nah, apalagi ada nih yang menerangkan seperti ini. Kalau karena amal, di situ kesannya asal beramal, berarti karena amal berarti masuk surga. Kalau hanya semata-mata karena amal, maka ya asal beramal, asal lakukan gitu, beramal maka masuk surga. Padahal kan yang namanya suatu amal itu harus sampai gitu kan, harus sampai kepada amalnya ini diterima dan disukai, diridhoi oleh Allah amalnya, bukan semata-mata karena beramal. Kalau hanya beramal artinya asal beramal. Tapi kan amalnya itu amal yang katakanlah demikian ya, yang disukai gitu oleh Allah. Amalnya disukai, amalnya diterima, karena semua ibadah, semua amal soleh itu hakikatnya adalah persembahan. Semua amal yang dilakukan oleh manusia itu dipersembahkan kepada Allah, termasuk perbuatan dosa juga. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, ya itulah yang dia persembahkan kepada Allah. Makanya Allah murka. Dan semua amal manusia itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, yang akan diterima kemudian membuat Allah suka, membuat Allah ridho, itu amal yang seperti apa? Nah, nanti yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu disebutnya, makanya bukan semata-mata amal ininya, tapi karena Allah merasa ridho, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Kalau secara langsung, katakanlah, kalau secara langsung amalnya nih yang memasukkan, bukan, ternyata tidak demikian maknanya. Apalagi kalau memaknai amalnya yang demikian, kalau amal seseorang lah yang memasukkan ke dalam surga, kalau begitu asal beramal berarti. Beramal nggak? Beramal, oh ke surga kan, karena amalnya yang memasukkannya ke surga. Tapi harus itu amal yang seperti apa berarti, kalaupun ya dilihat dari amalnya, amal yang seperti apa, yang artinya tetap saja sebetulnya bukan semata-mata amalnya. Kalau di dalam hadisnya ya, karena Allah telah melimpahkan rahmat kepadaku dan juga karunia-Nya. Nah, mengapa bisa demikian gitu kan? Mengapa? Apa penyebabnya? Allah melimpahkan rahmat, Allah melimpahkan karunia-Nya. Yang terbesar surganya, karunia, anugerah itu pemberian Allah terbesar itu adalah surga. Nah, Allah sampai berbuat demikian, sampai melimpahkan rahmatnya, melimpahkan karunia anugerahnya, itu apa penyebabnya? Iya, indikasinya tetap dari sini, dari amal. Ini ada ipis itu nya nggak beda kenana gitunya. Bukan semata-mata
amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Jadi hadis lain kan demikian ya Rasulullah SAW, la yadkhulul abdu al jannata bi amalihi, bukanlah semata-mata gitu seseorang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya. Dan ini maknanya demikian ya, bahwa bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tapi penyebabnya apa? Ternyata kan yang dimurkai, yang dilaknat oleh Allah juga ada kan? Ya makhluk manusia lah anggaplahnya itunya. Manusia yang dimurkai dilaknat oleh Allah juga ada. Nah, kenapa ini dilaknat? Kenapa ini dimurkai? Itu tidak dilimpahi karunia dan rahmatnya. Tetap saja berdasarkan amal yang dilakukannya. Jadi sebetulnya pernah juga sihnya beberapa kali itu kan malah saya sampaikan ya makna hadis ini. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Meskipun amalnya ini jelas-jelas nih amal yang diterima, amal yang disukai, amal yang diridhoi oleh Allah. Tapi apakah amal ini yang memasukkan seseorang ke dalam surga? Ternyata kan amal Rasulullah juga enggak. Ketika ditanyakan oleh para sahabat tadi, engkau sendiri bagaimana? Apakah engkau juga, bahkan kan kalau Rasulullah sudah dipastikan masuk surga, apa dipastikan masuk surga juga bukan karena amalnya? Iya, itu kan Rasul menjawab, iya aku juga sama, bukan karena amal, tapi karena Allah melimpahkan rahmatnya, Allah melimpahkan karunia-Nya kepadaku. Nah, maksudnya bahwa amal Rasulullah SAW ini jelas-jelas diterima, diridhoi oleh Allah, disukai, diridhoi oleh Allah. Tapi kenapa bukan Rasulullah menyabdakan tetap saja bukan amal ini yang memasukkan saya, katakanlahnya Rasulullahnya, bukan amal saya ini yang memasukkan saya ke dalam surga. Nah, pernah saya terangkan seperti ini. Karena surga itu berdasarkan hadis ini saja alahnya. Kalau rahmat Allah itu ada 100 untuk seluruh ciptaannya, Allah mengambil 1, dibagikanlah kepada seluruh ciptaannya. Mulai dari dulu Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, ternyata rahmat Allah yang 1 ini nggak akan habis. Jadi Allah tidak perlu mengambil rahmat yang kedua nih, karena rahmat yang pertama habis, tambah lagi katakanlahnya dengan ambil lagi rahmat yang kedua. Ternyata rahmat Allah yang baru Allah baru mengambil 1 rahmatnya, lalu Allah bagikan kepada seluruh makhluknya mulai dulu menciptakan sampai nanti kiamat. Ini rahmat Allah yang 1 ini gak akan habis. Itu satunya itu seperti itulah katakannya, satunya rahmat Allah itu seperti itu. Dan masih ada 99 satuan-satuan rahmat yang seperti ini, satunya sama semuanya. Katakanlah rahmat yang kedua, rahmat yang ketiga, rahmat yang keempat, sampai 100 buah rahmat seluruhnya. Satunya itu seperti ini. 1 rahmat Allah itu mulai gitu, sejaknya Allah menciptakan, Allah sudah membagikan rahmatnya, mengambil 1 dan Allah bagikan kepada seluruh makhluknya sampai hari kiamat, itu tidak habis. Ya cobalah kita melihat ayat kauniyah, artinya ya seluruh ciptaannya sekarang itu semuanya kebagian rahmat Allah. Mau di langit, mau di bumi, itu mau di daratan, mau di lautan, di air, di daratan, di udara, semuanya ada rahmat Allah, semuanya kebagian. Nah, yang 99 itu kan masih utuh, berarti belum terpakai. Dan semuanya hanya akan Allah berikan. Semuanya Allah akan memberikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Penerimanya hanya penghuni surga, yang Rasulullah sudah menyebutkan penghuni surga yang masuk surga itu jauh lebih sedikit.
dibandingkan dengan sesama manusia. Kalau yang satu ini tadi untuk seluruh makhluk, ini untuk seluruh makhluknya Allah bagikan. Yang 99 ini hanya akan Allah berikan kepada penghuni surga. Penghuni surga kan sedikit. Ada hadis yang menerangkan bahwa neraka itu penuh sesak, sementara surga itu lengang, kekurangan penghuninya, hingga Allah atau sampai Allah harus menciptakan makhluk baru nanti di akhirat itu untuk pengisi surga karena kosong, karena lengang. Sementara rahmat Allahnya 99. Jangankan dunia, berarti kalau dunia kan kalau dunia itu kan hanya sebesar debu, hanya sebesar titik dari yang namanya seluruh alam raya, seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena Allah melimpahkan, memberikan rahmatnya ini bukan hanya untuk dunia, seluruh makhluknya, seluruh alam raya ini kebagian rahmat Allah. Yang 99 itu masih utuh dan hanya Allah berikan kepada penghuni surga. Jadi seperti apa perbandingannya antara, sebetulnya jangan hanya dunia dan surga, tapi seluruh alam raya yang ada sekarang bandingkanlah dengan surga, ya 1:99 berarti. Ya apalagi hanya buminya, hanya dunianya. Jadi seperti apa surga? Tidak akan terjangkau oleh kecerdasan manusia. Itu ya gambarannya lah demikiannya. Rahmat Allah yang satu dengan rahmat Allah yang 99. Lalu seseorang itu ingin, berarti kalau katakan begitu ya, seseorang itu ingin mendapatkan rahmat Allah yang 99 dengan amal yang dilakukannya. Cek Allah temol mahi atau surga siga naon merukan. Sehebat apapun amal seseorang, ya sehebat apapun amal seseorang yang dilakukan selama di dunia, apa itu bisa itu untuk dijadikan tiket, anggaplah apa itu bisa untuk dijadikan tiket masuk surga? Emang surga seperti apa? Nah gambarannya berarti amal Rasulullah SAW pun kalau ditukarkan, anggaplah gitunya, ini ilustrasinya demikian. Amal Rasulullah SAW pun kalau ditukarkan dengan tiket untuk masuk surga gak akan cukup. Surganya terlalu 99 tuh rahmat Allah diberikan semuanya di sana. Surganya terlalu tinggi, itulahnya surganya terlalu tinggi, surganya terlalu hebat, itulah untuk bisa diraih, itu untuk bisa diraih oleh seseorang dengan amal yang dilakukannya, sekalipun seorang nabi. Ya, apalagi yang bukan nabi optimis ke surga, wawanianan optimis ke surga, memang punya amal apa? Amal nabi saja nggak cukup. Kalau hanya berarti kalau hanya mengandalkan amalnya. Jadi sebetulnya kan kalau di dalam hadisnya ya rahmat karena Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, Allah melimpahkan karunia-Nya kepadaku. Nah ini yang harus dipahami, bahwa kenapa Allah sampai demikian. Ya kenapa Allah sampai melimpahkan rahmatnya, kenapa Allah sampai melimpahkan karunia-Nya, bahkan rahmat yang 99-nya pun diberikan oleh Allah. Nah kenapa Allah bisa sampai demikian kepada seseorang? Yang dilihat oleh Allah itu, yang membuat Allah demikian itu adalah karena intinya orang, katakanlah seseorang ya, apabila ada seseorang yang dilimpahi rahmat, dilimpahi karunia, karena orang ini taat, itu yang pokok, karena orang ini taat kepada Allah. Itu yang membuat Allah suka, itu yang membuat Allah gembira, itu yang membuat Allah ridho kepada seseorang menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, sementara kan ketaatan seseorang itu kan terlihat dari taat itu kan harus diamalkan, harus ditunjukkan, itu kan ditunjukkanlah ketaatan kepada Allahnya.
Kalau kita ambil contoh misalnya ini yang amal terbesar, berarti kan ya amal terbesar itu amal pokok, amal terpenting manusia selama di dunia itu kan sholat. Nah Allah memerintahkannya, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Itu Allah yang memerintah. Kalau orang yang taat kan dia ditunjukkanlah ketaatannya itu dengan melaksanakan perintah Allah. Nah, hanya masalahnya kan ketika melaksanakan perintah Allah itu tidak bisa hanya asal melaksanakan, belum tentu diterima. Tidak bisa asal memenuhi, asal melaksanakan perintah tersebut. Nah, itu belum tentu diterima oleh Allah ya, belum tentu diterima. Bahkan pasti sebetulnya tidak diterima. Apabila dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, pasti ditolak. Kalau menurut redaksinya semata-mata yang di ayat tadinya, di ayat An-Nahl ayat 32, masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang telah kalian amalkan. Kalau semata-mata karena beramal, terkesan demikian, ya asal beramal, asal laksanakan perintah Allah. Padahal kan tidak demikian. Kembali lagi ke sini nih. Ya yang barusan lah maknanya ya, bukan semata-mata karena amalnya, karena amal Rasulullah SAW pun jadi kita ilustrasikan seperti yang tadi. Surganya terlalu tinggi, surganya terlalu hebat itu bagi manusianya untuk diraih. Ya, untuk diraih oleh manusia mengandalkan apa yang diamalkannya, nggak akan cukup amal seorang nabi sekalipun. Jadi dengan gambaran seperti barusan ya, alam raya sekarang ini baru dengan satu rahmat Allah. Seperti inilah alam raya. Bahkan alam raya sekarang yang ini pun kan kita belum bisa melihat semuanya, belum mendengar semuanya, belum merasakan semuanya. Yang ada di seluruh alam raya ini kan malah banyak yang manusia belum tahu semuanya. Seperti apa sih seluruhnya gitu ya. Alam raya ini makhluk Allah karena makhluk Allah itu kan masing-masing punya apa namanya ya, dengan ukurannya, dengan kemampuannya, dengan karakter dan sifatnya masing-masing. Emang manusia mengenal tahu semua ciptaan Allah juga belum. Ya, apalagi ya diantaranya ya di bumi saja nih ya. Di bumi saja apa manusia itu betul-betul sudah mendalami semua yang ada di lautan. Sudah ya palingan yang diteliti baru berapa persen. Yang diteliti TW karena ubur-ubur paling keteri itulah balkutak seperti apa seluruhnya yang namanya lautan makhluknya dan semuanya, wah belum, jauh, masih sangat jauh. Kalau nggak salah nih ada seorang ilmuwan itunya yang ya ilmuwan peneliti tentang kelautan. Di antaranya dia mengatakan kurang lebih hanya sampai saat ini baru 10%. Itu pun perkiraan, baru 10% yang sudah dipelajari, diteliti oleh manusianya tentang kelautan. Itu baru di dunia, belum kalau alam raya seluruhnya seperti apa. Nah itulah satu rahmat Allah, digambarkan satu rahmat Allah seluruhnya itu hanya dengan satu rahmat Allah, surga 99. Lalu raihlah surga itu dengan beramal, nggak akan cukup. Amal seorang nabi pun tidak akan mencukupi untuk bisa masuk surga. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Tapi biar bagaimanapun ya, ini terkait dengan penjelasan lain di dalam bab takdir sebetulnya ya. Takdir itu kan sebab akibat. Makna takdir yang sesungguhnya yang sebetulnya itu kan sebab akibat. Tidak ada kebetulan di dalam hidup ini, tidak ada kebetulan. Manusia saja yang suka mengatakan kalau kesannya kebetulan, nggak ada kebetulan. Semuanya ada sebab akibat. Sampai kepada hal ini juga karena sebab akibat. Ya,
Allah kan sudah menetapkan. Intinya dua yang tadinya, yang ini juga kan yang disebut oleh Rasulullah SAW di satu hadis itu taat dan maksiat sih, kalau bahasa Arabnya ya, taat dan maksiat. Yang ini nih yang kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Yang para sahabat bertanya, wa man ya'ba, siapa Rasulullah yang menolak, yang tidak mau masuk surga? Nah, Rasulullah di sini kemudian menjelaskan normatifnya. Rasulullah menjelaskan, man atau anida kholal jannah, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni faqad aba, barang siapa maksiat kepadaku artinya dia tidak mau masuk surga. Inilah takdir, inilah sebab akibat. Penyebabnya masuk surga itu adalah taat, dan penyebabnya tidak masuk surga, Rasulullah bahkan bahasanya kan menyebutnya menolak, itu kan menolak, tidak mau masuk surga. Man asoni, barang siapa yang menolak, barang siapa yang maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba, sebetulnya atau hakikatnya itulah orang yang menolak, yang tidak mau masuk surga. Nah, itu takdir, itu sebab akibat. Takdir itu adalah sebab akibat. Ada nggak orang masuk surga secara kebetulan? Ada nggak orang masuk neraka secara kebetulan? Enggak ada. Semua itu ada sebabnya. Karena masuk surga dan masuk neraka itu adalah akibat. Nah, di sininya semakin menjelaskan sebetulnya man atau ani, barang siapa yang taat, itu sebetulnya penyebab masuk surga. Dan Allah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya itu kepada orang-orang yang taat. Dan ketaatan itu kan harus ditunjukkan dengan beramal. Nah, ketaatan seseorang itu tergambar lah itunya. Ketaatan seseorang kepada Allah itu ya tergambarlah dalam amalannya. Artinya kita bisa melihatnya dalam arti bisi hayo hoya ningali batur, nanti kita lupa lagi melihat diri sendiri. Jangan sampai kena oleh pepatah yang ini, semut di seberang lautan jelas kelihatan. Nah, itu tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh, keterlaluan. Judulnya tanon gibah naon eta teh. Mengaji ya wae. Ya jangan, maksudnya kita bisa menilai karena kan ketaatan seseorang ya kita lah gitu anggapnya. Ketaatan seseorang deh manusia gitunya, artinya baik orang lain ataupun kita. Nah, ketaatan seseorang itu akan tergambar, artinya akan terlihat pada amalannya. Ya lihatlah amalan kita sendiri. Kalau kita melihat amalan orang lain ya bolehlah, tapi kalau melihat amalan orang lain kan harus dijadikan untuk bahan introspeksi. Jangan sampai ujub dan takabur. Kemarin dan ujub takabur dengan amal kan ada. Kita sendiri melakukan suatu amal, orang lain tidak, kita takabur. Wah, saya bisa beramal seperti ini, orang lain enggak. Gugur tah amal teh karena dia takabur dengan amalnya. Mestinya kan itulah seperti Luqmanul Hakim ya. Dia ini seorang yang bijak, seorang yang soleh, itu seorang yang alim, bukan alim dalam arti tinggi ilmunya seorang ulama, bukan. Ya, Luqmanul Hakim itu orang yang soleh, orang yang bijak. Dia ditanya kenapa bisa demikian, sebutannya kalau dalam bahasa Arab itu menjadi orang yang beradab. Saya belajar dari orang yang tidak beradab. Artinya kalau melihat orang lain demikian, berartinya untuk menjadi bahan introspeksi itu jangan sampai itu kena oleh ujub dan takaburnya. Apabila katakanlahnya kita melihat kita bisa beramal sementara orang lain tidak bisa.
Mestinya kan memunculkan untuk menghilangkan ujub itu kan, ya bersyukurlah kita bisa beramal, orang lain tidak. Karena biar bagaimanapun kita bisa beramal demikian itu karena petunjuk dan bantuan. Itu hidayah terakhir, bahasa Arabnya, karena ma'unah dan taufik dari Allah, dibantu oleh Allah dan bisa beramal. Nah, terlihatlah itu ketaatan seseorang itu pada amalannya. Karena kalau sekedar mengaku taat kepada Allah, mengaku taat kepada Rasulullah, mana buktinya? Tetap saja kan. Makanya ini masih erat kaitannya dengan hadis yang pertama. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kan ada konsekuensinya, bukan hanya berkata, bukan hanya mengatakan. Apalagi dengan kalimat sependek itunya, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ya anak kecil juga bisa kalau hanya mengatakan demikian. Bahkan kaum munafik dulu di zaman Rasulullah SAW, ya, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan, dia mengatakannya seperti itu. Kami beriman, bisa mereka mengatakan demikian. Tapi mana buktinya? Mana ini konsekuensi dari perkataan itu? Tidak ada. Jadi tetap sebetulnya pantas itu kalau ya Allah dan Rasulnya, katakanlahnya Allah dan Rasulnya itu sangat itu kan menekankan jangan tidak mau, ya walaupun ayano menganjurkan dengan sangat menekankan beramal teh, wah keras ya tamu aku mau orang lah nah jadi yang gitu mau beramal teh kumaha teh, padahal Allah kan sangat menekankan untuk beramal. Karena biar bagaimanapun amal itulah yang menjadi berarti kan amal itulah yang menjadi indikasi ketaatan seseorang kepada Allah itu seperti apa. Kalau berdasarkan hadis tadi, man ato'ani, barang siapa yang taat kepadaku, nah itu yang pasti masuk surga. Ternyata ini kan masalahnya. Untuk masuk surga itu adalah dengan ketaatan. Tapi kan bukti ketaatan seseorang itu nampak pada amalannya. Jadi bolehlah katakanlahnya untuk introspeksinya, bukan untuk ujub dan takabur. Bolehlah kita perhatikan apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah diamalkan oleh orang lain. Karena amal itulah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah itu setinggi apa, sebesar apa. Andainya melihat orang lain yang tidak demikian, ya bersyukurlah. Ya bersyukurlah itu karena Allah sudah memberikan hidayatul ma'unah wa taufik. Allah sudah memberikan pertolongannya dan taufiknya sehingga kita bisa beramal. Di mana amal itulah yang menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah. Ya, amal soleh itulah yang menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah, dan ketaatan itulah yang menurut Rasulullah SAW, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga. Ya, kurang lebih kan alurnya demikiannya, bukan semata-mata tadilah anggap kalau betul-betul masuk surga itu mengandalkan amal. Rasulullah SAW pun angkat tangan. Amal Rasulullah SAW pun tidak bisa untuk memasukkannya ke dalam surga. Tapi kalau bicara siapa yang ketaatannya lebih dari Rasulullah, nggak akan ada. Nah, karena ketaatannya itu masuk surga, bukan karena semata-mata amalnya. Ya, siapa yang ketaatan tingkat mungkinnya, siapa yang tingkat ketaatannya lebih tinggi dari Rasulullah SAW, nggak akan ada. Ya pantaslah beliaunya dengan ketaatannya itulah dirahmati dan dilimpahi rahmat dan diberi karunia yang besar oleh Allah karena menjadi manusia yang paling taat kepada Allah. Lanjutkan lagi, ini ada sedikit lagi ya. Jadi amal itu hanya sebagai, katakanlahnya amal itu hanya sebagai penyebab penyebab yang lumrah, yang wajar, yang ya umum lah itu, karena semuanya itu kan ada sebab dan akibatnya. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya, karena di dalam hidup ini nggak ada kebetulan. Jangan mengatakan kebetulan sebetulnya.
Selalu ada jalannya, selalu ada sebabnya sehingga sampai kepada sesuatu. Tidak ada yang kebetulan. Nah, masuk surga itu juga harus ada sebabnya. Dan sebabnya itu adalahnya amal seseorang itulah yang menyebabkan seseorang masuk surga, meskipun dengan alur seperti yang tadi. Di mana amal itu menunjukkan, amal seseorang itu kan menunjukkan apakah dia orang yang taat atau tidak kepada Allah. Dari amalnya terlihat, bukan semata-mata jumlah amalnya yang dijadikan tiket itu untuk masuk surga. Ya, amal itunya hanya menunjukkan, amal itu sebagai indikasi itu. Amal itu adalah indikasi ketaatan seseorang kepada Allah. Dari amal lah terlihat itu taat atau tidaknya seseorang kepada Allah. Nah, kemudian ada satu lagi nih, Abu Zamroh nih, ini Abu Zamrohnya dikutip nih oleh penulis kitab Dalilul Falihin ini. Abu Zamroh nih memberikan sebuah statement nih mengenai hadis ini. Wa fil hadisi dilalatun ala annahu laisa ahadun alal khalqi yaqdiru ala taufiyati haqqi rububiyah. Nah, ini menarik ini statementnya nih. Abu Zamroh mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sebetulnya hakikatnya tidak ada seorang pun yang betul-betul bisa memenuhi hak Allah secara sempurna. Sebetulnya tidak ada satu manusia pun yang betul-betul bisa memenuhi hak Allah secara sempurna. Di mana sebetulnya hak itu sudah Allah hak tersebut sudah Allah wajibkan kepada manusia untuk tunaikan apa yang menjadi hak Allah. Kemudian manusia nih yang mau, artinya ya ada manusia nih yang mau menunaikan yang menjadi hak Allah. Cek Allah jararau jelema mah jauh dari kata mantap, gitulah, hanya mantap sempurna nih dalam melaksanakan, dalam menunaikan hak Allah. Cek Allah teu hiji-hiji acan jelema nya ampun. Di antaranya di surat naon teh anu kalla lamma yaqdima amaroh. Itu di antaranya Allah berfirman demikian ketika Allah melihat bagaimana manusia, artinya ketika yang tidak taat udah jangan dibicarakan lagi, artinya ya anu taat mah nya geus lah. Ilal bahri pokoknya mah gitu, ilal bahri ka laut bahasa urang. Ilal bahri. Ya anu taat mah geus kudu diomongkeun nanti. Ini yang taat nih. Ketika ini manusianya yang mau gitu bermaksud taat kepada Allah, jauh sekali teh dari nya nu bener. Tidak ada yang sempurna, artinya betul-betul bisa sempurna itu menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Surat naon atuh eta teh anu kalla lamma yaqdima amaroh. Abasa ayat keberapa? 23 itu 23-nya. Nah, ya, surat Abasa ayat 23. Sebenarnya dari mengulang ayat tidak akan membosankan ayat mah. Nah, ini yang rangkaiannya bahwa ternyata manusia itu seperti ini kan, perjalanan tahapan hidup manusia itu dari mulai ayat ini 18 nih, min ayyi syai'in khalaqah. Ini Allah mempertanyakan, memunculkan pertanyaan bagi mereka yang durhaka. Mikir deh. Allah coba dari ayat 18. Dari apakah Allah menciptakannya? Sok mikir, pantas teh durhaka, pantas enggak manusia itu durhaka kepada Allah? Dari apa gitu? Dari apa Allah menciptakannya? Dari setetes mani
Ya, dari setetes mani dia menciptakannya, lalu Allah menentukannya. Summa sabila yasaro, kan kemudian jalannya dimudahkan oleh Allah. Pada akhirnya kemudian dia mematikannya lalu menguburnya. Kemudian jika dia menghendaki, ini untuk penegasan saja nih, kemudian dia membangkitkannya kembali, menghidupkan kembali manusia. Itu karena Allah menerangkan perjalanan manusia seperti itu. Diciptakan dari itu tadi setetes mani yang ya Allah menciptakan manusia dari setetes mani, kemudian pada akhirnya akan mati dan dikubur gitu intinya. Lalu Allah akan menghidupkannya kembali. Nah di ayat 23-nya kala dasar pika sabaleun. Aduh jelema caranya mencek orang mana ari jelema. Tidak sekali-kali, janganlah, ini maknanya, janganlah kalian durhaka kepada Allah. Kan dengan penjelasan demikian pun sebetulnya kan maksudnya Allah itu sudah menunjukkan tidak pantas manusia itu durhaka kepada Allah. Tapi kan ayat ini menyebutkan lamma yakdima amaroh, manusia itu belum juga melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Artinya manusia itu jauh ini tina ketaatan mah. Kemudian satu hal lagi, ya di dalam ini di penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ini di dalam bab ujub, juga bab ujub nih ya, bab ya pantas kalau ujub itu salah gitu ya, ujub itu salah dan berdosa. Nah kalau mau apa namanya lah bahasanya, kalau mau menafakuri mungkin lah, kalau mau menafakuri seberapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan sejak mulai Allah menciptakan kita sampai hari ini, seberapa banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan. Nah, sebetulnya kan Allah sudah berfirman, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan ada yang bisa menghitungnya. Terlalu banyak. Coba kalau harus diingat satu persatu. Kenikmatannya, kenikmatan anugerah karunia itu yang sudah Allah berikan itu nggak akan ada manusia yang bisa menghitungnya karena terlalu banyak dan memang nggak akan ada yang bisa menghitung. Nah terus, ketaatan kita kepada Allah seperti apa? Ya, ketaatan kepada Allah itu seperti apa? Untuk kalau dalam tanda kutip mah balas budi begitu ke Allah, karena Allah sudah begitu banyak memberikan kenikmatan. Nah terus kita balasan kita kepada Allah seperti apa? Sebetulnya balasannya itu adalah dengan ketaatan kepada Allah. Nah ayat ini menyebutkan lamma yakdima amaroh, minim semuanya ternyata. Kalau untuk betul-betul menyeimbangi itulahnya, kalau untuk mengimbangi, kalau betul-betul untuk mengimbangi ini kenikmatan, ini karunia anugerah dari Allah, imbangilah dengan ketaatan. Karena ada sebetulnya yang bisa mengimbangi bahkan ketaatan seorang nabi pun ya, sebagai manusianya seorang nabi pun. Makanya Rasulullah SAW pun mengungkapkan demikian, tidak akan ada seseorang yang masuk surga karena amalnya. Engkau sendiri bagaimana? Sama. Telah terlalu jomplang gitu, terlalu jomplang, terlalu jauh perbandingannya anugerah karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dengan balas budi manusia kepada Allah, membalasnya dengan ketaatan. Sehebat apa ketaatan seseorang, tidak akan bisa memenuhi sebetulnya. Nah maka sebetulnya berartinya kita kembali ke inti masalah gitu kan, karena ini hadis kan tentang istiqomah. Maka intinya gitu dari hadis ini adalah ya, dari masalah ini yaitu ya taat dan istiqomah lah. Nah malah ada nih di dalam ini ya, di dalam Riyadus Shalihin ya, berarti ya di dalam Riyadus Shalihinnya penulisnya Imam An-Nawawi mengatakan maknal istiqomati luzumu ta'atillah
makna dari istiqomah itu adalah konsisten dalam taat kepada Allah. Ya, luzumu taatillah. Kalau konsisten itu artinya kan, kalau kita melihat seperti ini, berartinya konsisten dalam ketaatan kepada Allah itu ya berarti kan di setiap waktu, di semua tempat, dalam segala situasi dan kondisi. Konsistennya taat kepada Allahnya itu kan berarti di seluruh waktu, di semua tempat, dan di dalam segala kondisi. Ditunjukkan kan taat kepada Allah itu kan ditunjukkan dengan amal, dan amal soleh, amal yang benar, amal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah itu adalah amalan yang amalan yang sesuai, di mana amalan itu sebagai pelaksanaan dari semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah tentukan, semua yang Allah atur gitulahnya, semua yang Allah tentukan, semua yang Allah tetapkan, yang namanya taat itu kan, itu yang diamalkan. Dan konsisten itu ya itulah taat, konsisten dalam taat kepada Allah itu di setiap waktu, di semua tempat, dan dalam segala situasi dan kondisi. Ketaatan kepada Allah lah, ketaatan kepada Allahnya itunya berada di tadinya setiap waktu, di semua tempat, di segala situasi dan kondisi, dan ketaatan itu ditunjukkan dengan amal. Nah ini terkait, berarti ini terkait dengan yang namanya sabar. Itu kan di mana sabar itu sama, sabar itu kan 24 jam dalam sehari semalam seumur hidup. Yaitu selalu mendahulukan, selalu apa yang dari Allah lah gitulahnya yang dijadikan, didahulukan, dikedepankan. Artinya apa yang dari Allah lah itu yang selalu dijadikan pedoman, panduan, dan itulah yang dilaksanakan. Itu bab sabarnya, dan itu dituntut konsisten lah di setiap waktu, di semua tempat, dan di dalam segala kondisi. Konsisten al istiqomatu itu luzumu taatillah, ya konsisten dalam taat kepada Allah di segala waktu, tempat, kondisi, situasi dan kondisi. Saya ingat ini nasihat Imam Asy-Syafi'i. Nasihat Imam Asy-Syafi'i, ada 3 hal yang berat disebutnya. Imam Asy-Syafi'i menyebutnya kalau nggak salah ada 3 hal yang berat itu bagi manusia. Tilu poho 2 ya angker aya tilu siki 2 inget 2 hiji poho nu hiji mah ieu tah di antaranya konsisten ininya, konsisten ketika sedang sendirian. Konsisten untuk taat kepada Allah ketika kita sedang sendirian itu lebih berat dibandingkan dengan ketika ada orang lain. Dan yang satu lagi yang akan terasa berat itu mengatakan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq di depan penguasa yang zalim. Itulah diantaranya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu hiji naon tanya tina tilu teh. Asli gitu. Tilu apal 2. Aduh ampun, tapi itu diantaranya itu menunjukkan konsisten, berartinya konsisten itulah dalam ini ketaatan kepada Allah di saat, atau bahasanya sih Imam Asy-Syafi'inya tidak berdosa di saat sedang sendirian, itu lebih berat. Nah kan manusia kalau sedang sendirian asa anu apalun barina ge tah cik Imam Asy-Syafi'i teh mata kese teh. Ya. Oh ya, bersikap dermawan di saat sulit. Ya di saat sulit lah, misalnya ada 3 hal gitu yang berat bagi manusia. Bersikap dermawan gitu, tetap dermawan, tetap sebetulnya kan ari babnu eta mah memang harus ditanamkan di dalam diri eta teh jiwa gitu, jiwa sedekah gitu.
jiwanya jiwa pemberi, jiwa dermawan. Kalau sudah memiliki jiwa yang demikian, mah nggak akan ada bedanya. Mau di saat sulit, mau di saat di saat sedang senang, di saat sedang memiliki banyak rezeki, memang sudah jiwanya demikian. Ya, tapi kan itu sulitnya untuk menanamkan jiwa demikian. Tapi nu kahijina terkait dengan istiqomah juga, gitunya perkataan atau nasihat Imam Asy-Syafi'i ini. Konsisten dalam ketaatan kepada Allah di saat sedang sendirian, atau tidak berdosa ketika sedang sendirian. Teruslah beres tanya dengan dua tanya hadis tentang istiqomah. Intinya demikiannya, istiqomahlah di dalam taat kepada Allah. Maknal istiqomati luzumu taatillah. Ini pas itu tayanya disebut istiqomah, yaitu konsistenlah di dalam taat kepada Allah. Tapi kan ketaatan kepada Allah itu, yang namanya taat kepada Allah itu tergambar, ditunjukkan itu dengan amalan. Nah, di mana amalan ini menunjukkan kadar, berarti kadar tingkatan, karena pastinya taat kepada Allah itu ada tingkatannya, ada kadarnya. Ya bedalah soal ketaatan seorang nabi dengan yang lainnya. Ya, ketaatan atau amalan seseorang itu menunjukkan itu kadar ketaatan kepada Allah. Itu tuntutannya adalah konsisten di dalam taat kepada Allah. Wahia min jawami'il kalim, tuh kaditu nama ini jawami'il kalim, ini luar biasa nyebut nama hijau istiqomah seumur hidup kan. Ternyata istiqomah inilah kalau menurut hadis tadi itu yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, bukan semata-mata karena amalnya. Tasa beresta berarti tanya bab istiqomah, dan memang hadisnya cuma ada 2. Nah, setelah ini bab ke-9 berarti ya bab ke-9 setelah istiqomah. Kita lihat nih urutannya apa nih ya. Di sini setelah istiqomah, mana tuh halaman nanti. Nah, ini bab ke-9. Aduh ya. Babun fit tafakuri fi azimi makhluqatillah. Tak ieu menafakuri ayat kauniyah gitu intinya. Ini bab 9 nanti seperti ini nih, tafakurnya menafakuri ayat-ayat kauniyah. Waduh, ya mah kedah sering rihlah ilmiah ya bro. Ulin maksudnya teh. Nanti lah bagiannya bab ke-9 adalah tafakur fi azimi makhluqatillah. Kurang lebih demikian maknanya, tadinya menafakuri ayat-ayat kauniyah.